Regulasi penyiaran. Apa sih regulasi penyiaran itu? Regulasi penyiaran berarti sekumpulan aturan, hukum, dan komitmen yang mengatur dunia penyiaran. Regulasi penyiaran juga berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan yang mengatur praktik media massa, kode bertindak, keterbukaan ruang publik, serta sikap pemerintah terhadap demokratisasi pers. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran atau broadcasting sebagai pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Demokrasi regulasi penyiaran. Ada 3 hal yang dianggap penting dalam regulasi penyiaran, di antaranya yang pertama, dalam iklim demokrasi kekinian salah satu urgensi yang mendasar penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara yang menjamin tentang kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapat tanpa adanya interferensi bahkan dari pemerintah. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak menyiarkan dan siapa yang tidak. Dalam hal ini, regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Ketiga, ada alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa ada regulasi media akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusun regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA. Justifikasi penyusunan regulasi penyiaran. Secara spesifik, Menko Pemtok mengemukakan bahwa justifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena 2 hal, yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif. Selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, komunikasi efektif juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi yang meliputi jaminan negara yang memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Yang kedua, diversitas politis dan kultural. Secara politis, diversitas berkaitan erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu atau kelompok mendominasi kepemilikan media dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, ketika itulah terjadi reduksi keberagaman sudut pandang. Selanjutnya ada model regulasi penyiaran terbagi atas 5, model otoriter, model komunis, model barat paternalistik, model barat liberal, model barat partisipan. Selanjutnya ada prinsip regulasi penyiaran. Yang pertama, menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran. Yang kedua, menembuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangun bangsa, bahkan ketika bangsa sedang dilanda krisis sekaligus. Yang ketiga, secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing. Yang keempat, dapat semangat di atas mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. Di Uni Eropa ada komisi khusus yang mengatur kasus laksana merger dan pengawasan kota media. Yang kelima, prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, maupun audien. Yang keenam, mengatur tata aliran dari sumber yang berbeda. Dana misalnya, komersial mesti dibatasi demi melindungi konsumen dari iklan yang eksesif, paling tidak dalam promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara. Pada praktisnya, prinsip regulasi penyiaran tersebut diterapkan secara bervariasi tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Perbedaan penerapan prinsip penyusunan regulasi disebabkan oleh perbedaan level
level geografis. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8. Dan selalu semangat belajar di rumah aja.